lagi ada acara nih guys, Basyar. Ini bagi yang suka makan kuliner, ini cocok banget. Kalau saya makan di saat lapar dan berhenti di saat kenyang saja. Ramai banget. Guys, tebak mau kemana dan mau ngapain? Oke, ikutin terus ya guys. Allahu Akbar. Kalau kangen ke Tanah Suci, obatinnya kesini aja guys. Kalian bisa kesini guys. Alhamdulillah wa syukurillah ya guys. Kalau kalian mau mengobati kerinduan ingin ke Tanah Suci nih, kalian bisa datang di daerah Kebayoran, Jakarta Selatan. Kalau mau mengafirmasi, anggap aja guys, ini benar-benar Masjidil Haram. Anggap aja ini jejak kaki Abi Ibrahim alaihissalam. Anggap ini multazam ya guys, yang ada di Masjidil Haram, benar-benar multazam, tempat yang paling makbul untuk kita berdoa. Ya, assalamualaikum guys. Kalau kita lihat ini sekarang kita lihat kiswah ya, di kiswah ini guys ya. Kalau kita lihat kiswah di multazam ini, yang di bulan doanya kita tuh makbulah di sini.
tersebut. Sebetulnya gini guys, dalam catatan sejarah, kiswah atau kelambu yang menjadi penutup Ka'bah ini sudah dibuat sebetulnya sejak zaman Nabi Ismail, yaitu putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak ada catatan sih sebetulnya menceritakan materi pembuatan kiswah dan warnanya pada masa itu sebenarnya. Lalu sebetulnya ada inisiatif dan kebijakan Raja Himyar, yaitu As'ad Abu Bakar dari Yaman. Kiswah ini dibuat dari kain tenun. Nah, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah memerintahkan pembuatan kiswah dari kain tenun itu yang berasal dari negeri Yaman. Tapi sebetulnya ada 4 khalifah nih penerus Nabi Muhammad yang termasuk dalam Khulafa ar-Rasyidin ya, itu memerintahkan pembuatan kiswah dari kain benang kapas guys. Lalu pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mahdi, ini memerintahkan agar kiswah ini dibuat dari kain sutra. Nah, Khalifah Al-Mahdi ini mendatangkan pembuatan bahan kiswah dari Mesir dan Yaman guys. Untuk membuat kiswah ini diperlukan 670 kg bahan sutra atau sekitar 600 meter persegi kain sutra yang terdiri dari 47 potong kain. Nah, masing-masing potongan itu berukuran panjang 14 meter dan lebarnya 95 cm. Nah, salah satu kalimat yang kita lihat dalam pintalan emas kiswah ini sebetulnya guys, kalau kita lihat itu ada 2 kalimat syahadat ya. Kalau kita lihat langsung di Masjidil Haram, itu kalian lihat Ka'bah Al-Musyarrafah yang sesungguhnya yang ada di Masjidil Haram ya guys. Itu ada kalimat yang tertera sebetulnya dalam pintalan emas kiswah ini, yaitu 2 kalimat syahadat, Allah Jalla Jalaluh, La ilaha illallah, dan Muhammad Rasulullah. Lalu ada juga surat Al-Imran ayat 9, kemudian Al-Baqarah ayat 144, dan Al-Fatihah juga Al-Ikhlas guys. Nah, hiasan yang berupa kaligrafi ini terbuat dari pintalan benang emas dan perak guys gitu. Nah, sejak tahun 1931, nah kiswah ini menutupi Ka'bah itu diproduksi di sebuah pabrik yang letaknya itu ada di pinggir kota Mekah, Arab Saudi guys. Nah, dalam pabrik itu pembuatan kiswah ini dilakukan secara modern menggunakan mesin tenun modern gitu ya kalau kita lihat. Oke, baiklah guys. Sekarang kita menuju ke Hajar Aswad nih. Kalau kita lihat di Hajar Aswad ini ya guys ya. Ini Hajar Aswad ini batu hitam, sebetulnya merupakan salah satu simbol dari sempurnanya pembangunan Ka'bah. Nah, batu ini dia berada di sudut bagian selatan Ka'bah ya. Ini yang kalian lihat, dan tinggi tempatnya itu sekitar 1,1 meter dari halaman tawaf guys. Kalau kita lihat yang sesungguhnya berada di Masjidil Haram ya. Itu batu Hajar Aswad ini ditempelkan di dinding Ka'bah dengan panjang itu sekitar 25 cm dan lebarnya itu sekitar 17 cm guys. Nah, Hajar Aswad ini tidak bisa dipisahkan dari Ka'bah sebab batu hitam ini identik dengan Ka'bah guys. Nah, kalau Ka'bah itu tidak bisa dipisahkan dari Masjidil Haram, maka Hajar Aswad tidak bisa dipisahkan dari Ka'bah. Nah, jadi saat Hajar Aswad itu hilang pada masa dinasti Karamitah, itu seluruh pihak tuh jadi panik guys waktu itu. Ini gini guys ya, kisahnya itu gini, bahwa batu ini hilang kurang lebih 22 tahun. Tapi akhirnya karena kesadaran si pencuri, akhirnya Hajar Aswad ini dikembalikan ke tempatnya semula guys, gitu ceritanya. Awalnya sih Hajar Aswad ini tidak dibungkus dengan perak guys, tapi Abdullah bin Zubair itu dia punya inisiatif untuk membungkus batu ini dengan perak untuk memudahkan jamaah yang mau menciumnya ya guysnya. Tahun 1422 Hijriah, Raja Arab Saudi memperbaiki bungkus Hajar Aswad guys gitu. Sebetulnya ada sih dalam buku Tarikh Makkah Al-Mukarramah itu
Kadiman wa hadisan itu saya baca terjemahannya itu guys ya. Itu disebutkan di situ sebetulnya bahwa warna asli batu itu putih susu gitu. Sementara kulit luarnya itu berwarna hitam guys itu. Nah, itu sebabnya batu ini disebut Hajar Aswad yang berarti batu hitam gitu. Nah, Hajar Aswad ini menjadi tanda dimulainya dan di akhirnya tawaf guys gitu. Kalau kalian yang sudah pernah umrah pasti kalian mengetahui. Bagi yang belum pun ini bisa jadi masukan ya guys. Oke, Hajar Aswad ini jadi menjadi tanda dimulainya dan di akhirnya tawaf, yaitu salah satu rukun terpenting dalam ibadah umrah dan haji guys. Batu ini jadi semakin istimewa karena pada suatu saat Nabi Muhammad SAW itu pernah menciumnya. Nah, Umar bin Khattab yang waktu itu berada di samping Nabi itu langsung mengikuti apa yang dilakukan panutan tersebut. Lalu dia berkata, batu ini sebenarnya tidak bermanfaat dan tidak pula membahayakan. Jika seandainya Nabi tidak menciumnya, maka aku tidak menciumnya gitu. Jadi kan berarti dia mencontoh meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi batu ini merupakan kenapa sebetulnya? Karena batu ini merupakan salah satu warisan sejarah yang mempunyai nilai tersendiri guys. Kalau memang tidak memungkinkan untuk menciumnya, maka cukuplah kita dengan melambaikan tangan sebagai penghormatan gitu guys. Nah, bagi jemaah yang mau mencium Hajar Aswad, Al-Faqihi dalam Akhbar Makkah itu mengatakan sebetulnya perumpamaan mencium Hajar Aswad itu seperti seorang laki-laki yang mau mencium kekasihnya, yaitu ciuman cinta dan penuh kasih sayang. Jadi itu yang disampaikan oleh Al-Faqihi yang pernah saya baca terjemahannya guys ya, gitu. Oh ya guys, sayangnya di sini kan kalau tidak ada saya tidak bisa memberi contoh tentang air zam-zam, tapi kalian bayangkan aja, kalian pernah lihat bayangkan aja tentang air zam-zam, sumber zam-zam yang ada di Masjidil Haram sesungguhnya ya. Oke, saya ingin menjelaskan sedikit tentang air zam-zam nih. Air zam-zam ini bukan sembarang air karena dia hanya terdapat di Mekah gitu. Nah, air ini tersedia itu sejak zaman Ismail sampai saat ini, dan dia menjadi simbol kehidupan penduduk Mekah, juga mereka yang menunaikan ibadah umroh dan haji. Nah, Ibnu Qayyim Az-Zauziyah itu mengatakan air zam-zam itu merupakan induk dari segala air. Nah, di dalam air ini tersimpan kemuliaan guys. Nah, disukai oleh setiap orang, tidak terbelikan, dan karenanya dicari setiap orang. Nah, air zam-zam ini identik dengan Ismail yang sudah menunjukkan sumber air maha dahsyat ini ke ibunya, yaitu Hajar ya. Nah, air ini merupakan pemberian dari Allah atas doa Nabi Ibrahim dan Hajar. Ibnu Hisam dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah dia bercerita tentang Hajar yang merasa gelisah banget karena tidak mendapatkan air, padahal air ini merupakan kebutuhan yang tidak tergantikan untuk melangsungkan kehidupan guys. Nah, Hajar ini berdoa kepada Allah agar diberikan air. Allah itu mengutus Jibril untuk mengabulkan doanya dengan cara menggerak-gerakkan kaki Ismail ke tanah sehingga tersemburlah air. Nah, pada saat itu guys, Hajar ini seperti mendengar binatang buas yang membuatnya ketakutan gitu, tapi setelah melihat aliran air yang begitu deras, ya akhirnya happy ya, gembira gitu. Nah, karena air ini kemudian akhirnya air ini diberi nama air zam-zam gitu. Kalau menurut Ibnu Bari, zam-zam ini punya banyak nama guys, yaitu apa? Maktumah, Nu'nah ya, Syuba'ah, Suqya, Rokdah Zibril ya, Hamzah Zibril, Syifa'u Syakamin, To'amu Takmin ya, dan Hafirat Abdul Muthalib gitu. Nama-nama ini sebetulnya mengacu pada manfaat yang ada pada air zam-zam, juga jumlahnya yang banyak melimpah gitu.
Mengenai perintah untuk meminum air zam-zam, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, "Sholatlah di tempat sholatnya orang-orang mulia dan minumlah minuman orang-orang mulia." Nah, yang dimaksud dengan masjidnya orang-orang mulia itu adalah Masjidil Haram karena terdapat Ka'bah di dalamnya. Selain itu juga mengacu pada Masjid Nabawi di Madinah gitu. Sementara itu guys, yang dimaksud dengan minuman orang-orang mulia itu adalah air zam-zam. Jadi air zam-zam ini sebetulnya mempunyai muatan teologis ya. Artinya sejarah air ini sebetulnya terbentang luas dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang guys gitu. Di samping itu sebetulnya bagi banyak kalangan ya, air zam-zam ini mempunyai khasiat khusus yang tidak dimiliki air lainnya. Air ini dapat menyembuhkan penyakit dan melengketkan ingatan ya. Karena air zam-zam ini merupakan minuman para nabi dan ulama. Nabi SAW bersabda, air yang paling baik di muka bumi adalah air zam-zam. Air ini dapat menjadi makanan yang mengenyangkan dan obat yang menyembuhkan penyakit. Gini guys, ada beberapa pengakuan ulama yang sudah merasakan khasiat air zam-zam, yaitu Jalaluddin Al-Suyuti dalam bukunya Husain Al-Mudaharah fi Akhbar Mishir wa Al-Qakhirah itu beliau menulis, aku banyak melancong ke berbagai penjuru kota di dunia, antara lain Yaman, Mesir, Maroko, dan Mekah. Nah, saat menunaikan haji, aku minum air zam-zam agar tingkat keilmuanku dalam fikih itu sejajar dengan Sirajuddin Al-Baqillani dan dalam hadis sejajar dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ia pun menjadi salah satu ulama besar yang melahirkan karya-karya cemerlang karena keyakinannya pada air zam-zam yang dapat mengencerkan otak. Itu guys ceritanya. Oh ya, baik guys, kalau kita lihat sekarang kita sedikit berbicara tentang masalah perluasan Masjidil Haram. Meskipun di sini saya anggap ini sebagai Masjidil Haram yang sesungguhnya kita ya. Begini, Masjidil Haram atau berarti masjid yang dimuliakan ya, itu adalah bangunan berbentuk persegi empat dan mengitari Ka'bah. Masjid ini terletak di jantung kota Mekah dan merupakan masjid tertua, tempat suci yang menjadi tujuan ziarah atau wisata rohani umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kondisi bangunan Masjidil Haram itu sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq itu tidak banyak mengalami perubahan. Kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, masjid ini diperluas dan diberi dinding pembatas di sekelilingnya. Khalifah Utsman itu membeli rumah-rumah penduduk yang berada di sekitar Ka'bah sehingga tersedia tempat untuk rehat sejenak di lingkungan Masjidil Haram guys. Demikian juga pada masa pemerintahan Ibnu Zubair, upaya perluasan itu terus dilaksanakan untuk menampung para jemaah yang semakin besar jumlahnya. Nah, Abdul Malik bin Marwan, salah satu penguasa pada dinasti Umayyah, itu juga membangun Masjidil Haram. Meninggikan temboknya, juga membuat pagar dan atap sehingga memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Sementara itu guys, Walid, putra Abdul Malik bin Marwan, itu melapisi pintu Ka'bah dengan emas. Ia mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk memperindah Ka'bah dengan mendatangkan barang-barang berharga dari Andalusia. Pada masa dinasti Abbasiyah, Masjidil Haram juga terus mengalami perluasan karena bangunan yang ada itu tidak bisa menampung jemaah umroh dan haji yang semakin bertambah guys. Mereka membenahi transportasi dan memberikan pelayanan air dengan lebih baik. Nah, pada masa dinasti Utsmaniyah yang berpusat di Turki, terutama pada pemerintahan Sultan Ahmad, atap Ka'bah ini mulai direnovasi. Orang-orang Mesir itu juga turut membantu dalam proses renovasi tersebut guys. Sementara itu,
lapisan emas yang ada pada pintu Ka'bah itu merupakan jasa dari Abdul Majid. Pada masa dinasti Utsmaniyah ini juga banjir ini beberapa kali melanda Ka'bah sehingga temboknya retak. Setelah Ibnu Saud menguasai Hijaz termasuk Mekah pada tahun 1925, Raja Abdul Aziz mengadakan renovasi dan perluasan yang bersifat komprehensif. Ia melapangkan jalan untuk sa'i, memperbarui atap, juga memperluas halaman untuk tawaf. Kemudian pada tahun 1948 Raja Abdul Aziz juga melayangkan proposal perluasan area Masjidil Haram yang bersifat menyeluruh. Proyek tersebut baru dimulai pada tahun 1954 yang dipimpin langsung oleh Raja Saud bin Abdul Aziz. Proyek tersebut meliputi penyediaan permukaan khusus untuk sholat berupa marmer yang dingin. Marmer ini untuk menjamin kenyamanan jemaah dalam melaksanakan tawaf dan sholat. Di samping itu guys juga ada fasilitas sound system, penerangan dan lift di sekitar Masjidil Haram. Nah, proyek ini berlangsung selama 20 tahun dan selesai pada tahun 1984. Luas Masjidil Haram mencapai 42.000 meter persegi dan dapat menampung sekitar 105.000 jemaah yang hendak sholat gitu. Nah, pada tahun 1988 Raja Fahd bin Abdul Aziz ini juga melakukan misi perluasan Masjidil Haram. Nah, proyek ini selesai pada tahun 1993. Proyek ini memperluas bangunan di antara pintu umroh dan pintu Raja bin Abdul Aziz yang membutuhkan perluasan permukaan kurang lebih 19.000 meter persegi, termasuk pembangunan lantai atas dan lantai bawah. Nah, dengan demikian, guys, luas Masjidil Haram ini menjadi 76.000 meter persegi. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam, keluarga kerajaan Arab Saudi terus berupaya melakukan perbaikan dan perluasan hingga saat ini demi kenyamanan ibadah para jemaah, guys. Gitu. Sekarang kalau kita lihat perluasan Masjidil Haram dari masa ke masa ya guys ya, yaitu suku Quraisy pada tahun 604 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 26 Hijriah atau 646 Masehi, Khalifah Abdullah bin Zubair pada tahun 65 Hijriah atau 684 Masehi, Khalifah Walid bin Malik pada tahun 91 Hijriah atau 709 Masehi, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 137 Hijriah atau 754 Masehi, Khalifah Al-Mahdi Al-Abbasi pada tahun 161 sampai 164 Hijriah atau 777 sampai 780 Masehi. Lalu Khalifah Al-Mu'tadiyah Al-Abbasi pada tahun 284 Hijriah atau 897 Masehi. Lalu Khalifah Al-Muqtadid Al-Abbasi pada tahun 306 Hijriah atau 918 Masehi. Sultan Salim Al-Utsmani tahun 1566 sampai 574 Masehi. Raja Abdul Aziz Ali Saud pada tahun 1375 sampai 1396 Hijriah atau 1955 sampai 1976 Masehi.
Raja Fahd bin Abdul Aziz bin Al Saud, yaitu pelayan dua kota suci pada tahun 1409 sampai 1416 Hijriah atau 1988 sampai 1995 Masehi. Jadi perluasan ini masih terus dilakukan sampai sekarang guys gitu. Kalau kalian bisa lihat itu ada saat ini sudah mulai ada pembaruan di Masjidil Haram ya, udah mulai ada perluasan sampai sekarang, sampai detik ini guys begitu. Pelayan dua kota suci yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz itu merancang Mekah masa depan menjadi kota metropolitan sebagai tujuan para pengunjung muslim dari berbagai penjuru dunia guys. Masjidil Haram ini akan diperluas dan pelataran Ka'bah atau tempat tawaf ini akan ditutupi pelindung. Hotel dan apartemen pencakar langit di sekitar Masjidil Haram yang diproyeksikan sebagai tempat penginapan jemaah saat ini itu sedang terus dibangun, termasuk pusat-pusat perbelanjaan. Jalur transportasi yang menghubungkan Jeddah, Mekah, Madinah dipersiapkan juga. Bahkan jalur transportasi Mekah ke Mina dan Muzdalifah ini akan dilalui monorail. Dengan begitu diharapkan dapat mempercepat jemaah menuju tempat-tempat pelaksanaan ritual haji atau Masyaril Haram. Proyek-proyek tersebut guys direncanakan rampung pada tahun 2020, itu rencananya begitu. Mungkin yang berada di Mekah akan lebih memahami dan mengetahui perkembangan yang ada saat ini, detik ini. Bangunan super blok dengan teknologi modern ini diharapkan dapat memberi kenyamanan kepada para tamu Allah yang berjumlah jutaan manusia, terutama di musim haji guys. Mekah yang dulu perbukitan tandus dan kering kini menjadi kota suci metropolitan yang diimpikan oleh setiap orang. Bismillah. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kalau di sini suasananya Nabawi ya guys. Ini baru direnovasi. Tempatnya di Blok M Square. Jadi terpisah, yang laki di ruangan depan, yang perempuan akhwat di sini. Salat dulu ya guys.